Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Awan Sutio sebagai Technical Trainer Supervisor di PT Arka dan juga merangkap jabatan di LPK Prasasta sebagai trainer. Oke, pada kesempatan hari ini atau kali ini kita akan membahas terkait dengan program BMC ya, atau program Basic Mechanic Course, yang dimana BMC sekarang ini sangat dibutuhkan ya, atau wajib sebagai mekanik alat berat ya, untuk pelatihan dasar mekanik alat berat. Pada kesempatan hari ini ya, kami mengundang dua narasumber dari siswa ya, siswa LPK Prasasta. Baik, untuk pertama silakan perkenalkan diri. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami berdua di podcast kali ini. Perkenalkan Pak, nama saya Rizky Effendi. Saya merupakan lulusan dari SMK Negeri 1 Balikpapan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan, dan saya merupakan lulusan tahun 2024 Pak. Oke, baik, dari STM Negeri ya, atau SMK Negeri Balikpapan, jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Selanjutnya, nama saya Farel Adi Farendra, lulusan SMA 9 Balikpapan tahun 2023. Oke, tahun 2023, jurusan IPA. IPA ya. Oke, saudara Farel dan saudara Rizky. Baik, terkait dengan program BMC ini ya, diadakan oleh Disnaker, juga bekerja sama dengan LPK Prasasta. Tahu dari mana program ini? Ya, awalnya setelah saya lulus, saya sering sekali Pak untuk mencari tentang lowongan pekerjaan atau tentang pelatihan, mulai dari grup WhatsApp, entah itu Telegram, entah itu TikTok. Nah, kebetulan untuk program BMC dari Disnaker ini, saya mendapatkan info dari TikTok Pak. TikTok ya? Ya, kebetulan TikTok tersebut memang menyebarkan tentang info lowongan atau info pelatihan Pak. Oke. Dan akhirnya saya mencoba untuk daftar dan akhirnya lolos. Oh, baik, lewat TikTok ya, IG maupun aplikasi lainnya ya. Baik, selanjutnya saudara Farel, dari mana informasi ini tahu program BMC? Saya mengetahui program ini dari saudara saya atau kakak saya yang melihat ada postingan di akun resmi Instagram Disnaker Kota Balikpapan. Oke, akun resmi Kota IG ya, Disnaker Kota Balikpapan. Baik. Oke, motivasi saudara Rizky mengikuti program ini apa? Motivasi saya pertama itu Pak, karena ini program dari Disnaker Kota Balikpapan dan ini gratis. Jadi sayang sekali Pak untuk kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Oke. Dan tujuan saya sendiri yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman saya di bidang alat berat atau di bidang mekanik ini Pak. Karena semakin lama pesaing kita ini semakin banyak Pak. Jadi kita harus mampu memanfaatkan program Basic Mechanic Course ini dengan baik agar kita mampu bersaing dengan orang luar sana yang di dunia kerja Pak. Oke, baik, berarti motivasinya memang ingin belajar di dunia alat berat ya, sebagai bekal untuk kerjaan ya nantinya. Baik, untuk saudara Farel? Saya minat mengikuti program ini karena saya memiliki ketertarikan pada alat berat, dan ini adalah momen di mana saya bisa belajar dan meningkatkan pengetahuan tentang alat berat. Oke, meningkatkan pengetahuan tentang alat berat. Oke, dari pertama kali sebelumnya pernah tidak belajar terkait dengan alat berat, saudara Rizky? Kalau untuk saya sendiri pernah Pak sempat di sekolah. Ya. Dia masuk di mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan. Dia belajar tentang alat berat. Jadi yang jurusan TKR belajar tentang alat berat, yang alat berat belajar tentang TKR. Jadi saling tukar menukar. Oh begitu. Iya. Itu memang ada pilihannya. Itu memang dari sekolahnya langsung Pak. Dari sekolah langsung, tapi tidak rutin ya. Tidak. Hanya sekali aja. Materi apa yang diberikan di sekolah? Untuk materinya kemarin sempat tentang contamination control dan juga tentang komponen-komponen alat berat Pak. Oke, baik, di sekolahan ya. Oke. Terus saudara Farel sebelumnya pernah? Belum pernah sama Belum sekali. pernah sama sekali ya? Cuma hanya lihat dari YouTube atau TikTok. Oke, lihat dari YouTube atau TikTok ya, terkait dengan alat berat gitu ya, komponennya, unitnya seperti itu ya. Oke, baik. Dan saudara Rizky dari sekolahan ya, beberapa itu. Oke, kemudian saat mengikuti program ini, apa saja yang dilalui bisa sampai lolos tahap? Yang dilalui pertama itu ada tes administrasi Pak. Ya. Atau tes kelengkapan berkas.
Kemudian selanjutnya lanjutkan di tes tertulis. Oke. Setelah itu lanjut ke tes interview Pak. Oke, berarti ada tes interview terakhir ya, Ya. tertulis interview. Kemudian persyaratan apa saja yang dilampirkan? Untuk persyaratannya sendiri, yang pertama itu ada kartu AK1, terus ada ijazah, dan juga ada fotokopi KTP Pak. Di KTP ya, oke, jasa kelas 1 KTP standar ya. Baik, untuk saudara Farel, ada persiapan khusus mengikuti program ini? Siapa hanya berkas seperti kartu AK1, ijazah, dan KTP. Dan jangan lupa mental. Mental ya? Oke, baik. Jadi mental harus siap lah ya. Oke, walaupun belum pernah belajar, hanya lihat di YouTube tadinya ya. Iya. Oke, tapi tahu, saudara Rizky sebelumnya, program ini belajar tentang apa sih kita? Sebelumnya tahu Pak? Tahu ya? Tahu. Terkait dengan alat berat gitu ya. Peminat di situ ya. Baik, saudara Farel Tahu, Pak. juga tahu ya. Jadi minat sekali ya. Oke, kemudian setelah tes teori, kemudian interview, itu langsung ada pengumuman atau masih menunggu berapa lama begitu? Kemarin kita menunggu sekitar 1 hari Pak. 1 hari. 1 hari. Oke, jadi proses keseluruhan dari tampilnya lowongan atau mungkin kesempatan program ini di TikTok tadi ya, Ya, sampai dengan pengumuman berapa lama? sekitar 1 minggu Pak. 1 minggu ya? Waktunya singkat ya? Oke. Dengan kebutuhan singkat, waktu yang singkat ini mungkin banyak ya peminatnya, banyak pesaingnya. Saudara Farel? Sama. Sama ya? 1 minggu ya? Oke, baik. Untuk pengumuman hasil dari mana? Kalau saya sendiri, saya tahu dari akun Instagram Disnaker Pak. Disnaker ya? Akun Instagram Disnaker. Saudara Farel? Saya awalnya memang sudah diinformasi pada pihak Disnaker, Oke. pengumuman akan melewati akun Instagram Disnaker. Akun Instagram Disnaker. Baik. Oke, kemudian setelah diterima ada penyampaian tidak dari lembaga ini, Disnaker, untuk persiapan apa saja sih yang akan harus disiapkan gitu mengikuti program ini? Sudah Rizky? Yang pertama dari pihak Disnaker sudah memberikan kita Pak, kita itu mengetahui aturan-aturan atau menjalankan aturan-aturan dari LPK yang akan nanti kita tempat belajar ini. Oke, sudah disampaikan ya aturan-aturan yang akan dilakukan di Saudara Farel? Sama seperti aturan-aturan itu mengikuti pelatihan ini. Oke, baik, sudah disampaikan ya sebelumnya ya. Baik, kemudian setelah diterima waktu terlaksana ya, apa yang mungkin ada pesan-pesan selama mengikuti program ini kan dari awal sampai akhir, kemudian apa saja yang didapatkan manfaatnya dari program ini? Silakan. Yang pertama pada saat awal outbound, kita di sana bisa mendapat teman baru Pak. Oke. Yang kedua, kita bisa dilatih untuk kekompakannya, kedisiplinan, dan ketepatan serta kekuatan kita Pak. Dan kita juga dilatih tentang mental yang kuat. Karena untuk menjadi seorang mekanik diharuskan untuk memiliki mental yang kuat Pak, untuk menghadapi tentang dunia kerja nanti. Dan untuk pada saat teori, Ya. menurut saya belajarnya sangat cukup untuk dipahami dan bisa menjawab semua rasa penasaran saya Pak di bidang alat berat. Alat berat ya? Iya. Oke, baik. Ya, selain itu, Untuk prakteknya sudah sangat baik sekali. Untuk kelengkapannya sudah sangat lengkap. Dan di sana saya bisa mengetahui juga tentang apa saja nih komponen-komponen alat berat, terus cara kerjanya, terus cara pembongkaran dan perakitan Pak. oke. Pasti sudah jelaskan detail ya di situ ya. Jadi sebelum masuk sampai dengan ini di akhir, ada perbedaan tidak, Saudara Rizky? Yang tadinya baru tahu di sekolahan, sekarang sudah di LPK. Banyak sekali Pak yang saya tahu. Karena awalnya saya dari TKR Ya. dan langsung ke TAP. Kalau menurut saya sangat jauh perbedaannya Pak. Pertama kan kalau alat berat ini beragam unitnya. Berbagai macam unit dan berbagai macam cara kerjanya juga berbeda-beda. Oke. Justru saya sudah
mengetahui lah lebih banyak tentang dunia alat berat. Oke, jadi banyak ya. Tadinya hanya satu dua, sekarang sudah banyak tahu nama unit, komponen utama ya. Oke, baik. Terus Saudara Farel, selama mengikuti program ini dari awal sampai akhir, mungkin kesan-kesannya, kemudian apa manfaat yang didapatkan? Yang pertama, saya bersyukur mengikuti program ini, dan hari pertama saat bintensik atau outbound selama 3 hari, di situ saya mendapatkan pengalaman yang sangat banyak, karena di situ kita dilatih untuk kedisiplinan, kekompakan, dan mental yang kuat. Karena untuk menjadi seorang mekanik harus memiliki itu semua, Pak. Oke, baik. Dan dari teori pun sangat baik. Untuk trainer, secara penyampaian dengan menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga contohnya seperti saya yang belum pernah mengikuti di bidang alat berat ini sangat mudah memahami. Oke, jadi mudah ya memahami dengan bahasa-bahasa mungkin yang biasa ya di luar sana ya, tapi bisa dipahami ya. Oke, baik. Itu untuk teori kelas. Kemudian prakteknya? Untuk praktek cukup baik juga karena didampingi oleh komponen yang cukup lengkap, sehingga belajar bisa fokus dan sampai akhir. Oke, sampai akhir. Terus yang didapat misalkan Saudara Farel ini kan awalnya dari SMA ya. SMA jurusan IPA. IPA kan jauh sekali tuh ke alat berat ya. Oke. Tadinya IPA ke alat berat. Nah, kemudian ada tidak perubahan, perbedaan dari sebelum masuk LPK sampai dengan keluar? Misalnya. Cukup besar perubahannya, Pak, atau yang saya ketahui. Karena awalnya contohnya saya belum pernah memegang komponen secara langsung, komponen alat berat. Sekarang saya bisa melihat secara langsung komponen tersebut. Bisa melihat, bisa membongkar, dan merakit. Oke, merakit. Baik. Dalam program BMC ini ya, BMC Basic Mechanic Course ini ada sertifikasi BNSP ya, di mana sertifikasi itu bahwa menyatakan bahwa siswa adalah kompeten jadi seorang mekanik. Nah, situ kelebihannya program ini. Nah, untuk Saudara Rizky, persiapan kemarin ya, saat sebelum uji kom, apa saja? Yang pertama saya persiapkan, yang pastinya saya belajar lagi Pak tentang basic engine, dan saya juga menonton juga melalui YouTube atau menanyakan pada trainer dan juga menanyakan kepada teman juga Pak. Dan saya juga belajar lagi tentang keselamatan kerja ketika kita sedang bekerja, dan juga tentang keselamatan kita di lingkungan ketika kita sedang bekerja. Seperti itu ya. Jadi persiapan itu ya, banyak caranya. Oke, untuk Saudara Farel, persiapannya apa saja? Persiapan yang pertama itu mengulangi materi yang telah dipelajari seperti keselamatan kerja maupun komponen, entah dari segi nama ataupun fungsi dan yang lainnya. Serta pengukuran, cara pengukuran menggunakan alat ukur yang benar dan pas. Oke, baik, itu ya persiapannya. Saat ada kendala-kendala, misal, ini saya belajar alat ukur ini kok agak-agak lupa ini. Bagaimana caranya, Saudara Farel? Caranya saya kemarin sempat belajar di tempat bengkel teman, menggunakan alat ukur yang ada di sana, dan menanyakan kepada trainer. Ya, jadi kendala-kendala yang kira-kira lupa, tanya ke teman di bengkel, dan juga tanya trainer ya. Oke. Tetap sekali ya. Oke. Kemudian setelah uji kom, kemarin kan langsung dipanggil ya, satu persatu oleh asesor, walaupun ada sempat drama ya kan, beberapa teman kalian juga hampir tidak lulus ya. Nah, sekarang sudah dinyatakan lulus ya kan, atau kompeten. Bagaimana perasaan Saudara Rizky? Proses sendiri sangat lega Pak, dan cukup bangga sih. Bangga ya. Oke, baik. Yang tadinya ya mungkin dunia alat berat itu hanya spot-spot ya, sedikit tahu dari sekolahan, ganti-gantian. Sekarang sudah bisa lulus kompeten ya. Nah, dapat sertifikasi nantinya seorang mekanik. Baik, Saudara Farel? Saya pribadi sangat lega dan pikiran pun menjadi lebih tenang dan bangga, Pak. Bangga ya. Karena awalnya saya jurusannya lain alat berat, sekarang saya paham tentang alat berat,
walaupun itu masih basic, saya Iya. sangat bangga. Oke, bangga ya karena tadinya jurusan IPA. IPA ya, sekarang sudah tahu alat berat, bahkan sudah dinyatakan kompeten ya kan. Kompeten itu bahwa sudah lulus dari skill, knowledge, dan attitude ya untuk menjadi seorang mekanik. Oke, mantap sekali ya, alhamdulillah ya. Oke. Baik, kemudian dari program BMC ini untuk LPK Prasasta yang melaksanakan program ini, nah, ada pesan-pesan dari saudara Rizky. Terus saya sendiri pesan-pesan saya kepada pihak Prasasta. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Pak telah berikan kesempatan kepada kami untuk belajar di sini. Dan semoga apa yang telah kita pelajari selama ini bisa berguna pada dunia kerja nanti. Amin. Oke, ada lagi? Itu. Itu ya. Oke, baik. Semoga bermanfaat ke depannya ya. Untuk saudara Farel, sebenarnya? Saya sangat berterima kasih kepada LPK Prasasta karena telah membimbing kita dari awal hingga akhir, dari yang sebelumnya tidak mengetahui tentang alat berat, sekarang mengetahui. Dan saran saya semoga program ini terus berlanjut ke depannya. Oke, baik. Ya, jadi semoga lebih baik ya. Ya gitu. Kemudian untuk Disnaker ya, karena program BMC ini adalah program dari Disnaker di mana bekerjasama dengan LPK Prasasta. Mungkin ada saran-saran untuk Disnaker Kota Balikpapan, Saudara Rizky? Untuk saran kepada Disnaker, saya berikan saran agar pelaksanaan program ini bisa berlanjut Pak tiap tahun. Tiap tahunnya. Tiap tahun agar bisa mengurangi angka pengangguran dan bisa memiliki daya saing dengan orang-orang yang di luar sana yang ingin kerja di Kota Balikpapan. Oke, baik. Akan tetap berlanjut ya harapannya ya. Setiap tahunnya ada program ini ya. Karena ini sangat bermanfaat sekali ya. Di mana program ini gratis ya kan. Nah, untuk masyarakat bisa memiliki daya saing ya kan. SDM yang lebih baik, unggul. Oke, Saudara Farel, saran untuk Disnaker Kota Balikpapan? Pesan saya kepada Disnaker, pertama saya berterima kasih kepada Disnaker Kota Balikpapan karena telah membuka program ini secara gratis, dan program ini sangat dibutuhkan untuk pemuda-pemuda Kota Balikpapan agar dapat mengurangi kasus pengangguran di Kota Balikpapan dan meningkatkan kualitas warga Kota Balikpapan. Oke, baik sekali ya. Program ini harapannya tetap berjalan ya, berlanjut. Nah, harapan mengurangi tingkat pengangguran Kota Balikpapan karena memiliki daya saing tadi ya, SDM yang unggul ya di bidang alat berat ya. Baik, mungkin cukup ya bincang-bincang kali ini. Kita lanjut lagi di kesempatan yang akan datang. Intinya untuk program BMC ini adalah program yang sangat bermanfaat ya, karena basic mechanic course sekarang adalah sebetulnya wajib ya dimiliki seorang mekanik alat berat ya. Jadi wajib dimiliki, dan kebetulan ada program dari pemerintah Kota Balikpapan di mana gratis ya, sangat bermanfaat. Jadi harapannya terus ada dan bisa bekerja sama dengan LPK Prasasta ya. Oke, cukup sekian ya. Mungkin saya Awan Setia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa.